Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan angkat materi tentang kalimat majemuk. Nah, kalian tahu apa yang dinamakan kalimat majemuk? Kalimat majemuk itu adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Kalau hanya satu klausa, berarti itu kalimat tunggal. Nah, di sini dia memiliki dua klausa atau lebih. Nah, klausa itu apa? Klausa itu adalah paduan antara yang terdiri atas satu subjek, paling tidak ada satu subjek dan satu predikat. Namun, kalau misalnya ada tambahan objek, keterangan, tidak masalah. Yang penting, klausa itu ada satu subjek dan satu predikat. Nah, kalau misalnya kalian menggabungkan dua klausa itu menggunakan konjungsi atau tanda baca koma atau tanda titik koma, nah penggabungan itu dinamakan kalimat majemuk. Baik, kita akan pelajari kalimat majemuk selanjutnya. Kalimat majemuk itu dibagi menjadi tiga. Yang akan kita pelajari ada tiga, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Perhatikan, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara itu adalah kalimat yang sifatnya sederajat, setara. Jadi, klausa tadi yang digabungkan itu memiliki kedudukan yang setara, sejajar, sederajat. Jadi, kalau misalnya kalimat majemuk setara itu kita lepas klausa yang satu dengan klausa yang kedua misalnya, klausa satu bisa berdiri sendiri, klausa kedua bisa berdiri sendiri. Mengapa? Karena kalimat majemuk setara itu semacam penggabungan dua kalimat tunggal. Akhirnya dua kalimat tunggal itu digabung menjadi kalimat majemuk setara. Bisa digabungkan menggunakan tanda koma, bisa dengan konjungsi, atau bisa dengan titik koma. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi, kedudukan klausanya sejajar atau setara. Di sini Ibu memberikan contoh, misalnya klausa yang pertama itu kakak bertanding sepak bola. Nah, klausa yang satu ini berupa kalimat tunggal. Kalau misalnya kita memberikan tanda titik di sini, itu sudah menjadi kalimat tunggal. Begitu juga dengan kalimat kedua, adik menonton di pinggir lapangan. Kita berikan tanda titik di sini, itu sudah menjadi kalimat tunggal. Nah, dua kalimat tunggal ini kita gabungkan menggunakan konjungsi sementara. Kalimat itu akan menjadi kakak bertanding sepak bola, sementara adik menonton di pinggir lapangan. Penggabungan dua kalimat tunggal itu akhirnya menjadi kalimat majemuk setara. Ini di sini ada contoh yang kedua. Ibu memasak di dapur, ayah membaca koran di dapur. Ibu memasak di dapur, ayah membaca koran di ruang tengah, bisa, atau di dapur boleh. Di sini ibu hanya ingin menunjukkan di sini ada penggunaan tanda titik koma. Itu bisa. Ini sudah menjadi kalimat majemuk setara. Bagaimana? Paham kalimat majemuk setara? Mudah bukan? Baik, kita lanjut ya dengan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat, kalian pernah dengar ada induk kalimat atau anak kalimat? Nah, disinilah kita akan menemukan induk kalimat dan anak kalimat dalam kalimat majemuk bertingkat. Dalam kalimat majemuk bertingkat, kedudukan dua klausa ini, paling tidak dua klausa ya,
dua klausa ini tidak sejajar, tidak setara, tidak sederajat. Mengapa? Karena yang satu bisa berdiri sendiri, sementara yang lain tidak. Jadi yang satu bisa menjadi induk kalimat, yang lain menjadi anak kalimat. Anak kalimatnya ini tidak dapat berdiri sendiri. Jadi tidak lengkap, tidak ada subjek dan predikatnya seperti pada klausa yang pertama. Kita lihat penggabungan dua klausa ini bisa menggunakan konjungsi ketika untuk keterangan waktu, walaupun, atau kausal yang digunakan sebab, karena, ataupun juga bisa menggunakan kata konjungsi meskipun. Kita lihat contohnya. Klausa yang pertama misalnya, Lia sering belajar di kamar. Kita berikan tanda titik di sini, sudah menjadi kalimat tunggal. Namun, kalau kita lihat klausa kedua, kita gunakan di tanda baca tanda titik di sini, ini akan menjadi kalimat minor. Belum lengkap. Mengapa? Karena di sini hanya satu saja, tidak ada subjeknya. Nah, nyaman bisa predikat, tapi subjeknya tidak ada. Maka dari itu, klausa ini tidak dapat berdiri sendiri. Nah, dia butuh induknya. Kita jadikan dalam kalimat majemuk, yaitu Lia sering belajar di kamar karena nyaman. Seperti itu anak-anak. Jadilah kalimat majemuk bertingkat dengan perluasan sebab. Subjek Lia, predikatnya sering belajar, keterangan tempatnya di kamar, keterangan sebabnya nyaman. Nah, jadilah kalimat majemuk bertingkat dengan konjungsi karena. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lanjutkan dengan kalimat majemuk campuran. Kalau kalian sudah memahami kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat, kalian akan mudah pula memahami kalimat majemuk campuran. Karena kalimat majemuk campuran ini hanya penggabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Misalnya di sini, Ibu gabungkan di sini kalimat majemuk bertingkat, Bapak sedang tidur ketika saya pulang, itu kalimat majemuk bertingkat. Tapi di yang kedua kalimat majemuk setara, Bapak masih tidur padahal sudah pukul 3 sore. Nah, dua klausa ini kita gabung menjadi satu. Jadilah kalimat majemuk campuran. Bapak masih tidur ketika saya pulang padahal sudah pukul 3 sore. Seperti itu anak-anak, bila kalian sudah memahami kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat, kalian akan mudah menggabungkan kedua kalimat tersebut menjadi kalimat majemuk campuran. Demikian penjelasan Ibu, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Kalau misalnya ada yang belum paham, bisa diulang kembali, kalian ulang lagi, kalian perhatikan lagi baik-baik. Nanti kalau misalnya kamu masih belum paham juga, tinggal hubungi Ibu. Baik, sampai di sini penjelasan Ibu. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.